Jadi kita ada yang ingin dinilai apa adanya, ada yang ingin dinilai orang sesuatu yang tidak ada pada kita. Lebih berat lagi ini. Tapi prinsipnya sama. Kita senang cari kedudukan di sisi orang. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 11. Idfin wujudaka fi ardil khumul, fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nata'ijuhu. Tanamlah dirimu dalam tanah kerendahan, sebab tiap sesuatu yang tumbuh tetapi tidak ditanam, maka tidak sempurna hasil buahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddo'a rafa'ahullahu wa man takabbara wada'ahullah." Siapa yang merendahkan diri, maka Allah akan memuliakannya, dan siapa yang sombong atau besar diri, maka Allah menghinakannya. Ibrahim bin Adam berkata, "Ma sadaqallahu man ahabba syahrah." Tidak benar-benar bertujuan kepada Allah siapa orang yang ingin masyhur atau terkenal. Ayub Asy-Syahtiyai radhiyallahu anhu berkata, "Wallahu ma sadaqallahu 'abdun illa sarrahu an la yash'ura bimakanihi." Demi Allah, tiada seorang hamba yang sungguh-sungguh ikhlas pada Allah melainkan ia merasa senang, gembira jika ia tidak mengetahui kedudukan dirinya. Masya Allah. Tanamlah dirimu dalam tanah kerendahan, di bumi kerendahan, sebab tidak ada sesuatu yang tumbuh sebab tiap sesuatu yang tumbuh tetapi tidak ditanam tidak akan sempurna buahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kesempurnaan lahir batin, dan salah satu kuncinya adalah tawadu, rendah hati. Wa ma tawadu'a ahadulillah illa rafa'ahullah. Tiadalah orang yang rendah hati, tawadu karena Allah, kecuali Allah mengangkat derajatnya. Hadirin sekalian, naluri dasar manusia karena nafsu, kita itu ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dikagumi, ingin diberi juga. Tapi banyaknya sibuk dengan penilaian makhluk. Oleh karena itu kita harus mulai melatih diri untuk lepas dari ingin dihargai, lepas dari ingin dipuji, lepas dari ingin dikagumi oleh orang, walaupun hanya urusan duniawi. Kita kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringnya adalah ingin orang tahu siapa diri kita. Kadang fisik, kalau cantik, ingin orang tahu kecantikan kita. Jadi saya tidak nyebut kecantikan kita karena saya lelaki Makanya pakai masker tuh kalau ada kesempatan dibuka aja maunya, karena ingin orang tahu kecantikannya. Kalau lelaki sama juga sebetulnya, yang ingin diketahui orang. Entah kenapa ingin saja orang lain tahu. Salah satu efeknya adalah status. Kita cari potret yang paling manis posisinya, yang paling tidak kelihatan totol-totol dan keriputnya.
Tidak jarang dari segi casing saja foto yang dipasang tuh yang zaman dulu, zaman pas mencerang-mencerangnya. Tidak mau dipotret yang paling mutakhir karena sudah ketahuan. Ini salah satu ya, betapa kita ingin orang lain mengetahui kita, tapi yang ingin diketahuinya yang tidak sesuai dengan kenyataan. Tidak sedikit foto yang diarsir pakai apa, di HP sudah ada kan sekarang, yang membuat kita lebih mulus daripada aslinya. Dan kita puas sekali ketika orang menganggap kita mulus padahal tidak sesuai. Termasuk foto yang suka dibesarkan itu kan sudah dipermak banyak. Dan kita sering mengagumi foto sendiri yang kita tahu tidak sesuai dengan wajah kita yang asli. Ini mengherankan. Kenapa kita begini? Kita kagum kepada sesuatu yang tidak cocok dengan diri kita. Astagfirullahaladzim. Casing ini sebelum kita masuk ke ibadah ya, nanti kerusakannya tuh kalau sudah senang pamer ibadah. Tapi kalau dari hal dunia saja kita sudah menikmati, contoh ya, pinjam apa? Pinjam motor atau pinjam sepeda? Pinjam sepeda ya, saudara mengerti ya. Pinjam motor punya teman, padahal jelas pinjam, tapi ada di hati tuh ingin diketahui orang ini motor saya. Bagaimana mungkin ini kita pinjam punya orang, tapi hati kita ingin agar orang lain menilai ini adalah motor kita. Ini sudah gejala-gejala hidup yang tidak jujur. Gelar sudah jelas nama, maaf ya, yang namanya Heri Irawan. Kenapa disingkatnya H.IR. Ada maksud lain, hanya lumayan dari Heri jadi haji, dari Irawan jadi insinyur ya. Kalau hal-hal yang begini kita sudah biasa bohong, besar kemungkinan nanti ibadahnya juga akan jadi acting ya. Ada juga yang kasihan itu yang kalau tadi pinjam masih mending pakai. Ini kita dijemput oleh teman dan teman ini mobilnya bagus. Tapi kok kita merasa keren. Padahal teman-teman tahu semua kita tuh nebeng ya. Tapi buka pintu, buka jendela tuh beda dadahnya dibanding ketika naik angkot. Kenapa saudara tersenyumnya seperti yang ada rasanya kan? Ini bukan hal yang sederhana hadirin. Ini adalah kita suka menikmati sesuatu yang tidak ada. Jadi kita ada yang ingin dinilai apa adanya, ada yang ingin dinilai orang sesuatu yang tidak ada pada kita. Lebih berat lagi ini. Tapi prinsipnya sama. Kita senang cari kedudukan di sisi orang. Ada yang pakai gelarnya, ada yang pakai pangkatnya, ada yang pakai ototnya, kekuatannya. Ingin aja dia memperlihatkan dirinya tuh lebih kuat dari orang lain. Setiap ada kesempatan, kalau perlu angkat besi ya. Tidak ada besi, ada tetangga, angkat. Pokoknya harus kelihatan ototnya. Bukan tidak boleh punya kekuatan, tetapi kenapa ingin semua orang lain tahu? Makanya sebetulnya berat kalau jadi seorang aparat yang memang diberikan berbagai tanda jasa ya. Bukan tidak boleh, karena memang sudah aturannya begitu. Ada wing terjun, wing menembak, di sini banyak. Tetapi kan itu cuman casing, betul? Kalau memang punya hak dan harus pakai itu, ya pakai saja tanpa harus ujub.
Yang tidak bagus adalah yang merasa mulia dengan tanda-tanda itu, sehingga kemana-mana harus dipakai terus. Ke masjid misalkan, pakai tanda jasa. Itu biasanya sama-sama dengan anak-anak yang baru sunatan ya, suka pakai itu baju tentara-tentaraan dengan tanda jasa. Hati-hati hadirin. Kita jangan menilai orang lain, ini menilai diri saja. Saya kalau melihat tentara pakai tanda jasa gitu ya saya ikut senang, gagah, dan saya tidak ikut campur bagaimana ujub atau tidak, karena itu bukan wilayah kita ya. Yang berbahaya adalah kalau sudah masuk ke wilayah ibadah, ingin orang lain mengetahui kita ahli sujud. Rekan-rekan sekalian, ingat baik-baik ya, ini kita tidak boleh menilai orang lain. Tidak untuk menilai orang lain. Misal kalau kita diuji oleh Allah, kening kita itu kulitnya agak tipis, sehingga kalau kita banyak sujud akan berbekas di kening kita. Nah, kita harus ngerasa-rasain tentang hati ini. Apakah ketika bercermin ada kepuasan, ada tanda bekas sujud di kening kita, dan ingin orang lain tahu, dan merasa puas kalau orang lain menjadi lebih hormat ke kita karena dengan tanda di kening kita atau tidak. Periksa. Bukan memeriksa tanda orang lain. Kenapa orang lain itu, itu bukan wilayah kita. Mungkin sangat banyak sujudnya sehingga berbekas. Tidak ada hak bagi kita untuk berburuk sangka kepada yang punya tanda di keningnya, entah bagaimana ada. Tapi ini urusan kita. Apakah sengaja kita sujud ditekan-tekan gitu, didedat-dedat, atau sampai ngangkat begini supaya tekanannya maksimum, dan kita usap-usap, atau kalau perlu pakai arang dikit dua. Ini sudah merupakan tidak jujur kepada Allah. Hati-hati hadirin, sedang saum, bibir kering tuh bahagia. Kenapa bibir kering? Jawabannya tahu? Ini hari apa? Gitu. Ini hari Kamis. Ya Kamis tuh apa? Ya Kamis itu sesudah Rabu. Ya Allah, masa enggak ngerti hari Kamis itu apa? Oh iya, pengajian di Geger Kalong. Astagfirullahaladzim. Sesudah pengajian itu apa? Apa ya? Enggak tahu ah. Dia ingin disebut saum hadirin, sengaja dikering-kering. Atau bangun pagi-pagi teh, kenapa kamu lesu? Kan begini ciri yang tahajud gitu. Hati-hatilah hadirin, seperti pegang tasbih, tidak dilarang sama sekali kalau saudara sedang bertasbih. Tapi benar enggak kita teh ingat Allah atau ingin diketahui orang bertasbih? Ada yang sambil duduk, ya kita husnuzon kepada yang begitu. Tetapi yang sedang zikir itu benar tidak sedang zikir, atau sedang ingin dilihat orang dirinya sedang berzikir. Nah hadirin sekalian, semua ini muaranya adalah ingin penilaian manusia, ingin pujian, ingin kedudukan. Dan ini kalau sudah masuk ke wilayah ibadah, ini adalah kedustaan ya. Allah tahu, dia pura-pura acting. Wah, ini buruk sekali hadirin. Bahkan orang yang merasa jihad fisabilillah sampai meninggal di medan perang dan mengaku lillahi ta'ala, Allah berfirman, kadzabta, dusta kamu, bohong. Walaupun dakwah, saudara sekalian, di dalam
kitab Sahih Bukhari Muslim, nah pada waktu nyebut itu Allah tahu ini nyebut ini teh apa, untuk diakui bahwa kita paham kitab. Kadang kita menyebutkan sesuatu yang tidak perlu disebutkan, yang tidak disebutkan juga tidak apa-apa, tapi kita sebutkan untuk diakui daya ingat kita luas. Nah, ini tanda-tanda ketidakjujuran kepada Allah. Dalam ngobrol juga kadang kita menyebutkan sesuatu yang sebetulnya dalam obrolan itu ingin aja orang mengakui prestasi kita, pengalaman kita, ilmu kita, ya, ibadah kita. Jadi obrolan itu bukan untuk manfaat untuk orang, tapi kesempatan ngobrol itu untuk memamerkan sesuatu. Ini ciri-ciri yang belum serius kepada Allah. Karena seriusnya hanya cari kedudukan di hati orang. Nah, kalau ingin serius dengan Allah, ya gak usahlah. Kenapa? Karena sekarang kalau orang tahu, terus gimana kan? Terus gimana? Apa bertambah pahala kita atau malah jadi hilang? Terus kalau orang memuji kita, wah kamu keren, terus gimana? Jadi tambah keren? Jawab hadirin, enggak dah, gitu-gitu aja tetap. Terus pintu surga kebuka? Enggak juga. Orang sedunia memuji kita, kalau Allah tidak suka kepada kita, udah pasti rugi. Tidak ada apa-apanya pujian orang, kekaguman orang. Orang kagum paling gitu. Kita kepeceretan, ya. Kalau saudara membutuhkan orang, kenapa kita nggak cek-cekan sendiri, ya, di kamar sambil tidur? Ayo. Aduh. Kenapa nyebut aduh hadirin? Karena menjiwai, ya. Berapa banyak orang yang habis-habisan tuh Pak demi dikagumi orang, sampai beresiko luar biasa hanya untuk dikagumi orang, dan tidak sedikit